Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Abu Ummu wali santri kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hal yang wajib diketahui oleh orang tua pasca mondokin anak yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang teladan yang baik bagi orang tua. Hal wajib yang kedua diketahui oleh orang tua adalah pasca mondokin anak adalah melakukan komunikasi secara intensif kepada anak. Yaitu komunikasi yang baik kepada anaknya di pesantren. Abu Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membangun komunikasi yang baik kepada anak merupakan awal kebaikan untuk pertumbuhannya secara psikologis. Komunikasi yang dilakukan orang tua secara efisien dan berkualitas akan membentuk karakter percaya diri, dewasa, dan bertanggung jawab. Maka dari itu orang tua hendaknya dia memanfaatkan jadwal komunikasi kepada santri sebaik-baiknya. Abu Ummu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang jadwal komunikasi antara orang tua dan santri di pesantren, maka hendaknya orang tua memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terutama hendaknya orang tua menanyakan prioritas pertanyaan seputar perkembangan belajar santri, hafalan Al-Quran, hafalan pelajaran-pelajaran lain, ya. Dan termasuk bagaimana adab-adab hariannya, adab kepada guru, adab kepada majelis ilmu, adab ya di toilet, adab di majelis ilmu, adab makan, adab minum, adab berjalan, adab bermuamalah kepada teman-temannya di pesantren, adab dan akhlak-akhlak adab yang lain, yang semua itu adalah hal yang sangat penting dan mendasar untuk diajarkan kepada para santri. Maka ketika orang tua menanyakan hal-hal prioritas tersebut, artinya orang tua memberikan komunikasi ya, yang baik kepada anak. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, anak memiliki motivasi. Ya. Anak akan memiliki motivasi. Karena dia merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Dia ditanyakan tentang prestasi belajarnya, dia ditanyakan hafalan Al-Qurannya, adab-adab hariannya, Masya Allah. Bukankah semua ini adalah hal yang paling utama bagi anak Bapak Abu Ummu sekalian? Ya. Ketika dia ditanyakan hal tersebut, maka dia bisa jadi dia menjadi giat belajarnya. Ya. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan prestasi-prestasi yang hendak ia raih di ma'had. Dia ingin ketika orang tuanya bertanya, dia menjawab dengan jawaban yang memuaskan orang tuanya. Ya, bagaimana nak hafalan Al-Quran abang? Bagaimana hafalan Al-Quran kakak? Alhamdulillah alhamdulillah abi, hafalan Quran aku sudah sampai juz ini, sudah bertambah sampai juz ini dan juz itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan kamu ya nak untuk menghafal dan seterusnya. Itu membangkitkan gairah semangat dia menghafal Al-Quran. Bagaimana nak dengan bahasa Arab kamu? Kamu sudah banyak menghafal mufrodat tentang peralatan, mufrodat tentang nama-nama barang-barang yang ada di asrama, ya. Mufrodat buku-buku pelajaran yang ada di kitab-kitab durus pelajaran bahasa Arabnya dan seterusnya. Apalagi orang tua sempatkan sedikit mengetahui kurikulum yang ada di ma'had tersebut, di pesantren tersebut. Ya, buku apa yang dia pakai, buku apa yang dia baca, kemudian dia baca sedikit ya, sebagai kisi-kisi pertanyaan kepada anaknya.
Sudah sampai mana pelajarannya? Bab apa? Ya. Demikian juga adab, bagaimana nak? Kamu sudah perbaiki bagaimana adab kamu sehari-hari kepada para guru kamu, para ustadz kamu. Ya, kamu sudah hormat, sudah patuh, sudah mentaati perintah-perintahnya di atas kebaikan. Bagaimana adabnya ke toilet, sudah baca doa sebelum masuk dan keluar. Bagaimana adab makannya, sudah menggunakan tangan kanan, ya, bla 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 dan seterusnya. Masya Allah. Dengan pertanyaan tersebut, sungguh ini pertanyaan yang akan menggugah anak untuk lebih baik lagi. Karena dia ingin menjawab dengan pertanyaan itu adalah jawaban yang terbaik pula. Sebagai rasa syukur dia kepada orang tua. Sebagai rasa syukur dia kepada orang tua. Dan bukti kesungguhan dia untuk menampilkan prestasi-prestasinya. Ya. Namun Abu Ummu sekalian, ya, jika Abu Ummu memberikan pertanyaan-pertanyaan komunikasi yang sifatnya hanya rutinitas harian, ya, yang pribadi, ya, maka pertanyaan-pertanyaan yang semodel dengan ini mungkin tidak memberikan faedah kecuali hanya sedikit saja. Ya, contoh dia bertanya hal basa-basi tentang bagaimana nak makan, ya, makannya bagaimana, makan apa, lauknya apa, sudah makan belum, sudah makan siang, sudah makan pagi, sudah makan sore, ya, lauknya kalau pagi apa, siang apa kamu ada makanan ayam di sana, ada makan tempe di sana, ada sambalnya gak, ada kerupuk gak? Atau dia bertanya bagaimana tidurnya nak, udah nyenyak belum, ya, ruangannya ber-AC gak, ya, kasurnya gimana, empuk gak? Atau bertanya tentang pakaiannya gimana, ya, seragamnya gimana, atau fasilitas pribadi yang ditanyakan, fasilitas pribadi anaknya di ma'had, di pesantren. Dan pertanyaan yang sejenis dengan ini bisa jadi justru menjerumuskan santri kepada keluh kesah. Ya, betapa banyak santri yang ketika ditanyakan hal tersebut langsung dia memanfaatkannya, bukan memanfaatkannya, karena anak, ya, dengan polosnya, dengan apa adanya, dia justru ketika ditanyakan hal tersebut, terkadang dia ingin menjawab, ya, ingin menyampaikan hal keluh kesah tersebut. Ya, langsung dia menjawab dengan jawaban yang membuat bisa jadi orang tua malah sedih, ya, karena salah paham, bisa jadi karena tidak sampai informasi terkait peraturan-peraturan yang terjadi di ma'had, sehingga salah paham, ya, baper misalnya, atau galau, waduh anak saya makannya di ma'had tempe, makannya tahu, padahal tahu itu bagus, bergizi, bagus, berprotein, ya. Aduh anak saya kurang minum air putihnya, padahal fasilitas mungkin sudah disiapkan, ya, air minum, tidak mungkin tidak ada air minum, dan ada aturannya, dan ada arahan-arahan dari musyrif, ya, dari seluruh guru untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga stamina tubuh dengan dia minum ini dan seterusnya, ya. Namun karena anak itu dipancing, ya, ditanya dengan hal-hal yang sifatnya hanya rutinitas pribadi, ya, maka anak tersebut akan menjawab apa adanya. Dan Abu Ummu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa kami di sini mendidik para santri untuk tidak mengeluh kesahkan kesusahan, kesulitan, rintangan yang mereka alami ketika mereka mondok pesantren di ma'had. Ya. Karena bentuk bakti mereka kepada orang tua manakala dia menyembunyikan segala macam keluh kesah, rintangan yang dihadapi selama dia belajar, berjihad, menuntut ilmu. Masuk adab yang baik pada orang tua. Maka Abu Ummu sekalian, agar ada tercipta komunikasi yang baik, maka berikanlah kata-kata yang bijak, ya, nasihat-nasihat singkat dari orang tua yang akan menjadikan bekal semangat santri dalam menjalani segala macam rintangan dan kesusahan belajar santri. Dan sungguh betapa malang nasib seorang santri yang memiliki orang tua tidak komunikatif, ya, yang cenderung cuek dalam tanda kutip, ya, kepada masalah-masalah komunikasi. Hal ini menjadi motivasi para orang tua agar mempelajari bagaimana cara komunikasi yang baik kepada anaknya di pesantren.
Abu Mus sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dengan berbicara perkataan yang benar, yang baik, akan berdampak kepada kebaikan perbuatan, bahkan akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Abu Mus sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya penting bagi kita untuk melakukan komunikasi yang intensif kepada anak kita di pesantren. Tentunya dengan komunikasi yang baik dan berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di materi hal yang wajib diketahui selanjutnya bagi wali santri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'had Tafizal Yusra, Mahadku Taman Surgaku.